Halo semuanya. Selamat datang di Easy Talk Tourism, tempat kita bahas konser, lifestyle, dan pariwisata yang lagi rame banget nih di kalangan anak muda. Nah, episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang pasti relate banget gak sih Kak Dimas dengan anak muda sekarang? Nah, bener banget. Pernah kepikiran nggak? Kenapa banyak orang rela antri berjam-jam, nabung berbulan-bulan dan habis untuk 5 jam konser? Nah, biar obrolan kita kali ini seru, nah hari ini aku ditemani bintang tamu yang spesial banget yang udah nonton banyak konser nih, seperti Dua Lipa, Blackpink, Bruno Mars, sampai Nicki. Langsung aja kita sambut Dava. Hai. Halo, Dava. Halo Dava, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk para rekan sekalian, host sekalian, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah juga baik. Aku baik banget sih, mungkin kita lagi sibuk banget ya dan stres. Oh iya. Iya, karena aku semester 5 Oh, bentar lagi dong kalau gitu dong. Iya. Oke. Nah, pertama-tama nih, aku mau tahu dulu nih latar belakang Kak Dava. Kak Dava bisa ceritain nggak sih Kak Dava itu dari mana, umur berapa? Nah, aku juga pengen tahu nih, awal mula Kak Dava suka nonton konser tuh dari kapan sih? Boleh langsung aja nih Kak Dava. Untuk latar belakang sebenarnya masih tergolong muda ya seumuran kalian juga ya, nggak beda jauh. Oh iya kah? Iya. Oh. Sama 2003. Kebetulan emang baru lulus kemarin S1 Hukum di UPN Jakarta. Untuk awal suka konser itu dari awalnya itu 2017. Karena waktu itu sama sepupu kita kan udah nekat, kita nggak punya uang lebih, nggak punya apa, karena waktu itu emang rencananya memang cari informasi di sosial media, Instagram. Terus ternyata waktu itu ada festival musik With The Fest. Waktu itu line up itu cukup bagus, ada Dua Lipa, ada Cash, ada Daya, ada Lenny. Dan dimana kita langsung kayak coba aja nih modal nekat. Saya kira di tiketnya juga dadakan, itu 3 day pass. Maksudnya kita cari orang yang bisa datang, kita cari tuh semua, kita chat orang-orang yang nggak bisa datang di Instagram, Twitter, sama di waktu itu ada TikTok, cuma ada Instagram sama Twitter. Habis itu kita tanya, alhamdulillah dapet tiket di hari H-min 4 jam, kita langsung berangkat di Jakarta Utara untuk ambil tiketnya, payment, dan di situ awal mula kita suka konser tuh di situ. Wah, Langsung 3 hari. Langsung? Langsung 3 hari. langsung 3 hari Langsung keren 3 hari. banget. Wah. Itu waktu itu juga line up karena lagi bagus, Dua Lipa, Lenny, Daya, sama satu lagi Cash aku lupa. Berarti Kak Dava ini suka Dua Lipa sama Lenny ya? Iya, Lagu kita suka. favorit Kak Dava dari Dua Lipa atau Lenny sendiri itu apa? Dua Lipa lebih ke It Cave and Give a Fuck. Sorry. Nanti disensor aja ya. Santai aja. Nanti disensor aja ya. Terus sama Bill One Oh, untuk Dua Lipa. Kalau misalkan Lenny itu Double XL. Terus Double XL tuh parah, kacau banget habis. sih. Sama Albi Sobat. Kalau Kak Dimas sendiri nih, Kak Dimas ngikutin Dua Lipa nggak sama Lenny? Nggak terlalu sih, lebih ikut ke konser favorit Bruno Mars paling. Oh, itu juga nonton juga loh. Oh, Bruno Mars bareng. deh. Bareng. Kalau lagu Bruno Mars Kak Dimas nih suka apa sih? Yang judulnya Just the Way You Are. Kalau Kak Dava? Karena waktu itu lagi suka, jadi Meriu sama kemarin tuh banyak sih sebenarnya Bruno Mars itu, karena emang vibingnya kan bagus dan emang sangat bikin penonton tuh pengen nonton dia karena memang vibesnya, karena crowdnya juga bagus. Dan ini juga cara dia kontrol crowdnya tuh bagus gitu, jadi memang saya suka sih kalau Bruno Mars sama. Oke, ya ampun relate banget. Ada yang bilang konser itu kayak healing versi premium ya. Ayo bener, karena kita nggak mungkin ngeluarin duit yang sedikit ya, karena kan kita pasti di atas dari harga yang 1.000, 2.000 gitu kan. Nah iya bener banget sih, seperti pulang dari konser tuh moodnya langsung naik nih. Seperti Kak Dava aja langsung konser 3 hari, nah mood Kak Dava nih gimana nih setelah konser Capek. 3 hari? Capek tapi seru dong. Tapi seru. Dan bener rasanya nih nyanyi bareng ribuan orang dan ketemu sama artis favorit langsung. Sekarang aku penasaran dari semua konser yang pernah Dava datangin, yang paling berkesan yang mana ya? Udah banyak sih. Pertama Taylor Swift, terbang langsung ke Singapura. Boleh diceritain gak nih konser? Apa? Cerita gimana tuh? Dari awal mulanya. Karena waktu itu kan sempat emang ngefans juga sama salah satu musisi itu. Emang ngikutin juga dari zaman album yang Red dulu,
cuma satu-satunya di Asia Tenggara, cuma di Singapura. Akhirnya keluar, dapet lah tiket. Dan kenapa berkesan? Karena ya itu satu, pertama kita perang itu satu Asia Tenggara ya, karena cuma di Singapura. Kedua ya memang kebetulan juga beberapa lagu relate dan emang suka sama artisnya, jadi usahakan harus terbang ke sana lah nonton. Waktu itu nonton di minggu kedua di hari Sabtu. Ya, sangat seru sih, kenal teman baru juga, ngobrol juga sama teman-teman sebelahnya juga gitu. Sangat seru. Kalau untuk lagu favoritnya apa tuh dari Taylor Swift? Dari per album atau dari semuanya nih? Dari Semuanya boleh. Aduh. Lebih ini aja kali ya, lagi sekarang lagi aja kali ya. Untuk yang sekarang album kemarin yang The Life of the Show itu lagi suka Wishlist, Wood sama Offline. Untuk album yang sebelumnya di TTP itu lagi suka The Black Dog, I'm Gonna Get You Back sama Fortnite. Fortnite, wah Ya. itu seru banget Ya. sih. Iya ya. Dan lagunya Taylor tuh bener-bener relate banget sama anak Banget, muda banget, sekarang yang lagi jatuh cinta atau patah hati tuh bener-bener relate banget. Cocok untuk memang dia tuh sebenarnya musisi yang memang songwriting itu bagus banget. Cocok Betul. untuk orang-orang yang galau, untuk orang-orang yang memang lagi relate sama dunia yang sesuai dengan dia. Itu cocok banget sih. Makanya kemarin gila-gila terbang dari Jakarta ke Singapura itu sangat berkesan sih. Seru banget. Nah, dari cerita konsernya Kak Dava, ada nggak sih momen unik yang Kak Dava rasain yang nggak bisa lupa banget? Itu Taylor Swift tidur di bandara. Tidur di bandara hari pertama karena waktu itu nyampe malam, karena Taylor Swift itu baru mulanya besok, sedangkan hotel baru bisa check in itu besoknya, jadi tidur itu semalam itu nyampe di bandara, tidur di bandara kayak bisa dimakan. Terus baru keluar bandara tuh besok ya. Wow, capek. Karena nggak budget sih? juga nggak ada gitu. Jadi emang nggak mau ya dioptimalkan ya udah gitu. Seru. Dan itu yang bikin konser jadi memorable kan. Momen random yang nggak direncanakan tapi yang paling nempel gitu apa dah? Random kan. Iya. Sebenarnya dari Taylor Swift, Bruno Mars juga itu kita yang random itu kenalan sama orang baru yang bisa vibing bareng dengan satu sesi ya. Itu sangat random sih, kita jadi dekat, follow-followan juga, mutualan, kita jadi kontak-kontakan, jadi kita juga rencanain konser bareng malah gitu kan. Itu menurut gue sangat random sih buat kayak. Dan sebenarnya dari 2017 saya suka konser pun, dari festival musik pun saya kan cukup ngikutin ya, dari Unifest 2017 sampai Unifest 2022 cukup rutin ikut kan. Itu memang setiap tahunnya kita grup baru dengan kayak kenalan sama orang baru, akhirnya kita pas ketemu di sana pun jadi kayak kita ngobrol bareng gitu. Jadi kalau misalkan kayak random, setiap tahun nonton konser random sih sebenarnya, jadi diinget terus gitu. Karena cukup ngikutin semua konser festival musik juga, konser Unifest, Alfest, Video Efek kemarin juga sempat ikut 2 kali tahun 2021, setelah Covid lah pokoknya, itu sempat 2 kali ikut. Ya itu sih. Tapi Kak Dava nih ngikutin K-pop banget kan? Cuma Blackpink aja sih, K-pop sama Blackpink sih. Nah, boleh ceritain gak nih pas konser Blackpink tuh gimana? Itu kan pasti seru banget kan, ketemu Jennie. Iya. Kebetulan ikut yang kemarin boarding sih, yang deadline udah dapet tiket sayangnya ya. Untuk waktu itu seru sih, cuma agak momen sedih karena ada cerita yang bisa diceritain juga. Ya senang sih waktu itu ketemu Jennie, kan kebetulan juga yang suka sama Jennie sama Jisoo. Terus waktu itu ya cukup memorable karena kebetulan juga dibawa walaupun kehalang sama orang-orang, cuman ya kita kan tetap vibing, terus kita kayak nyanyi bareng-bareng orang-orang, teriak-teriak itu kan seru gitu kan. Seru sih. Blackpink tuh termasuk konser yang di Jakarta yang kemarin di itu seru. Pertama Blackpink udah play. Wah, kalau Coldplay gimana tuh? Coldplay saya cuma sehari sih, cuma bisa 2 hari Ya. kok. Tapi seru sih Oh, Coldplay. seru. Bener-bener bikin nangis karena apalagi yang lagu Fix Fix itu. Wah, Pixie Itu kacau sih. kacau sih, nangis banget itu kayak dimana langsung terdiam tapi kayak ngeliat crowdnya pada nangis, terus kayak pada having fun, terus kayak pada teriak-teriakan, itu kan kayak ternyata tuh konser sering itu buat kayak healing kita kayak di saat dunia itu kayak kejam, terus kayak pedes, terus kayak kita nggak bisa ngelewatin itu, kita dengan konser bisa kayak ngelakuin semua itu dengan kayak nyanyi sama artisnya langsung, terus sama teman-teman semua, apalagi kalau misalnya kita sampai sama yang kita sayang sih. Itu sih. Kalau Kak Dimas sendiri nih, selain Bruno Mars ada lagi nggak?
baru itu aja sih konser, itu juga first time konser. Desain konser ya. Kalau Nah, kakaknya gimana, pernah jujur aku belum pernah cobain nonton konser. sesekali kak? Seru banget. Mungkin next time ya. aku Boleh. nonton konser. Kalau BTS kesini apa aku pasti nonton. Oh, suka BTS. Iya, aku suka Kita Blackpink. awal fandom ya. Iya. Tapi kan Jennie Taeyong kan Iya ada sih, pop iya ya. sih. Cuma kan kadang fandom kita kan suka. Iya, aduh. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang konser nih. Kita geser dikit nih ke topik pariwisata. Nah, walaupun Dava sendiri di kota yang sama, tapi pasti kita banyak lihat banget nggak sih orang luar negeri ini datang ke Jakarta buat nonton konser. Nah, menurut Kak Dava sendiri, orang sampai rela-rela datang dari luar negeri ke Jakarta tuh cuma buat nonton konser 2 jam tuh ini nggak sih? Worth it. Iya, worth it nggak sih? Worth it sih, karena kan mungkin pertama alasan mereka datang jauh-jauh itu mungkin ada yang ketika dari negara asalnya ya. Dan kedua untuk yang kayak walaupun ada yang datang dari luar kota sama kita, misalkan Jakarta, misalkan dari Balikpapan atau misalkan dari Makassar atau dari segala macem, mungkin bisa datang ke sini itu lebih bela-belain ketemu artis yang disuka. Ya mereka karena pengen ngerasain nyanyi bareng sama artisnya, terus juga karena mungkin udah ngefans dari lama, jadi mereka mau nggak mau ngerela-relain dan mereka ada kesempatan kayak wah nonton satu udara nih sama Jennie, atau juga sama Jisoo, sama Lisa segala macam sama Coldplay, ya mereka ngusahain buat terbang deh dari Jakarta, dari luar kota ke Jakarta untuk nonton konser sih. Kalau untuk luar negeri kemarin beberapa kali juga banyak sih yang datang dari Australia, dari Singapura. Memang mereka alasan itu ya pertama ada yang memang mau ketemu lagi dan lagi, karena kan setiap daerah dan setiap negara itu kan beda-beda ya, jadi kadang tuh outfitnya, kadang tuh ada surprise song seperti Taylor Swift kan, itu tiap kali beda tiap minggunya. Nah itu sih alasannya kenapa mereka pengen datang, karena mereka ada yang ya bisa lupain memori yang memang terjadi di konser itu sih, entah dari lagu yang nyanyikan, entah dari vibe dari setiap negara itu beda-beda gitu sih. Sangat worth it sih sebenarnya mereka menghabiskan waktu 2-3 jam, bahkan kemarin kalau saya 3,5 jam sih kemarin dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dan itu aku kan lihat dari TikTok ya, ada orang yang nonton konser nanti pulangnya langsung kerja dan Nah kemarin kebetulan Taylor Swift itu saya pulang konser itu paginya langsung flight ke Jakarta, jadi memang nggak ada nginep sama sekali. Langsung gitu, karena memang seru, karena pertama itu seru, kedua budgetnya nggak ada sih, karena mahal ya. Kebetulan kemarin ngambil sesinya itu yang cukup mahal, jadi ya mau press budget juga. Aku punya fakta menarik nih untuk fun fact waktu Blackpink ke dunia. Di Bangkok dan Seoul hotel di sekitar venue full book berbulan-bulan sebelum konser, dan maskapai sampai bikin promo khusus untuk menonton konser. Nah, banyak fans yang bahkan beli paket travel plus tiket konser, jadi konser sekarang bukan cuma hiburan tapi alasan orang berjalan-jalan. Dan ada fenomena yang disebut konser tourism. Orang traveling khusus untuk nonton konser dan sekalian liburan. Bahkan ada fans yang ngikutin tour konser yang sama sampai 5-6 kota yang berbeda. Crazy but inspiring. nah, dan menurut aku konser itu bagian dari wisata pengalaman. Nah, kita pergi untuk merasakan vibes dan bukan cuma untuk sekedar nonton konser ya kan Kak Dava. Nah, kalau untuk urusan keuangan nih kan tadi kan Kak Dava dari tadi press budget terus nih. Langsung aja ditanya Kak Dimas. Oke, kalau urusan keuangan nih paling banyak habis di bagian mana? Jujur aja nggak apa-apa. Kebetulan kemarin ngambilnya tuh emang seksinya tuh kategori 1 sama 3 ya. Taylor Swift itu kemarin paling mahal tuh 3,8 tiketnya kan, karena itu pasti center kebetulan. Jadi itu sebenarnya best view juga kan, dan tiket pesawatnya juga mahal karena kan langsung naik semua gitu ya. Terus untuk Bruno Mars juga cukup mahal, kategori 3 juga, itu di 3,5-an. Blackpink juga mahal kemarin di Blackpink, makanya benar-benar nge-press budget tuh karena yang diusahakan untuk artis yang disuka dan memang pengen nonton itu ya diusahakan memang yang terbaik lah view-nya buat kita experience juga kan. Jadi ya sebisa mungkin ya dapetnya yang terbaik buat kita juga, karena kan buat pengalaman kita, terus buat kita simpen juga di handphone, siapa tahu nanti kayak ada yang nanya lo bener gitu nggak, kan sih gitu ya. Buat kasih makan Instagram. Iya betul, lah di ya. Instagram gitu kan. Nah,
merchandise gitu-gitu nggak? Beli kemarin beli baju t-shirt dari Taylor Swift official merchandise ya. Kalau di Blackpink sendiri ya? Beli lightstick ya. Wah, Oh. keren Relax. Movers ya. Beli lightstick. Nah, aku yakin banget sih merchandise itu sumber dosa terbesar kali ya. Yang awalnya kita niat beli photocard atau pulang bawa tote bag hoodie dan lightsticknya. Nah, kadang kita bisa nahan makan, tapi kita nggak bisa Betul. nahan Betul, untuk betul. nonton konser atau beli merchandise yang lainnya. Kemarin tuh selama konser yang beberapa dari festival musik sampai konser terakhir pun tuh emang jarang makan sih saya. Yang Demi konser itu. Demi konser. Jadi tuh bawaannya tuh emang kenyang. Jadi pas kalau baru rasa sampai juga makan deh gitu kan. Mie juga ya udah terisi gitu kan. Jadi gitu sih emang nggak rela nggak makan. Kadang seminggu tuh udah kayak atau dari sebulan yang lalu tuh udah hemat budget tuh kayak misalkan budgetnya tiket segini udah kayak harus dipres kayak sebulan ke depan jangan boros deh, jangan belanja atau kayak jangan beli apa-apa, jangan beli makanan mahal-mahal, makan aja pinggir jalan murah-murah kan 20.000 30.000 udah beli ngepres budget konser tuh. Kalau emang merchandise bagus ya dibeli, kalau enggak ya udah kelar. Menurut kamu vibes crowd itu ngaruh banget gak sama pengalaman nonton konser? Sangat harus sih. Karena kan fans itu kan pengen nonton itu nggak cuma nonton artis ya, jadi kayak pengen. Contohnya Blackpink, ya kan fansnya itu kan fandomnya sangat besar ya. Ditambah kan dengan lautan pink ya, dengan lightstick kayak gitu kan. Nah itu justru itu sih itu sangat penting sih. Kayak kemarin Taylor Swift juga cukup heboh karena dia pakai wristband karena nyalain itu, dan fansnya juga cukup bikin terharu sih kemarin. Kalau nggak salah Coldplay juga nyala. Iya, Coldplay juga nyala. Dan ada beberapa negara itu dari kemarin tahun itu kan dia setiap negara itu ada apa ya semacam di awal sih di negara Amerika kalau nggak salah itu di awal tuh si ada beberapa lagu yang memang Westbrook itu nggak nyala. Cuman dari fansnya itu inisiatif tribute buat neneknya Taylor Swift pada saat lagu SNL Mercury. Jadi itu harusnya itu Westbrook itu nggak nyala, tapi dari fansnya itu bikin dari flashlight handphone itu tuh untuk dinyalain dan untuk bikin Taylor nangis. Dan itu emang cukup terharu sih. Dan kemarin juga akhirnya di Singapura melakukan hal yang sama, melihat Taylor juga sedikit terharu sih karena dia merasa kayak ternyata banyak yang sayang sama dia, dan kayak ternyata fansnya tuh bener-bener kayak ngelakuin apapun itu demi dia, dan ternyata tanpa harus itu bagian dari konser pun juga ternyata fansnya juga ada inisiatif gitu. Itu sama kayak banget. Memorable banget. Dan ketemu teman-teman baru dong Iya, pastinya. Dan itu menurut aku tuh salah satu bentuk wisata sosial yang ketemu orang-orang baru yang satu frekuensi dan bareng-bareng nikmatin momen konser yang sama-sama. Betul. Oke, nextnya terakhir kasih tips dong buat yang mau nonton konser pertama kali. Kayak Nabila ini kan belum pernah ya. Kan Iya. gimana tuh tipsnya ya Mungkin lebih ke ini aja kali ya, persiapan biar nggak terlalu kaget kali ya. Ya kalau misalkan emang ada budgetnya langsung dibeli keluar aja ya. Cuma kan kalau dari gue pribadi kan yang sistemnya nekat ya, kecuali yang memang harus keluar. Dari beberapa awal kemarin tiket itu sistemnya tuh kami beberapa jam dari Coldplay terus Bruno Mars dan lain-lain itu emang nggak pernah ikut war sih. Cuma kalau yang mau persiapan yang paling berbeda ya sebisa mungkin ikut war. Terus nanti disiapin tuh biasanya ada email masuk buat buka tiket apa aja yang dibawa. Nanti siapa tahu yang dipersiapkan itu memang mental pertama, karena itu bakal sumpah-sumpahan berdepan, dan siap tenaga sih, makan di rumah kalau bisa karena bakal capek banget. Jangan sampai sakit di sana karena banyak juga kemarin yang ketumbang karena memang nggak makan. Tapi kalau misal kita kan habis membeli konser, karena aku lihat dari grup TikTok ya lagi-lagi nih. Kalau pas pulangnya itu gimana tuh ada kan pasti macet banget dong. Macet banget. Dan tarif ojeknya tuh mahal. Iya banget. benar, kemarin bahkan dari Bruno Mars patokin 200.000. Wow. Dari pintu JIS sampai ke Ancol tuh 200.000, mereka matok karena saking nggak geraknya. Dan kebetulan juga kemarin sempat akhirnya jalan kaki 2 kiloan ya, 2-3 kiloan dari JIS ke Ancol tuh itu tuh bener-bener nggak gerak sampai tengah malam masih. Ditambah kan daerah kan itu kan ya tetap besar kan, melewat kan, makanya itu sangat
dan banyak yang mau, banyak yang mau. Berarti Mereka rela, banget iya ya. rela, mereka rela, sampai 2-3 orang goncengan tuh mereka mau bayar 2.000 karena memang capek dan memang Urgent sebenarnya banget tuh ya. di situ tuh nggak lokasi yang strategis ya secara untuk konser karena akses susah, parkiran pun ya ada, dan di situ waktu itu pada saat konser pun itu banyak perbaikan jalan juga kan, jadi memang pada saat datang konser itu pun itu sangat terlalu itu parah, nggak bisa dikontrol, bahkan nggak ada polisi sama sekali atau makanya kayak kita butuh kemarin kalau di acara Jis deh sebisa mungkin ya adailah yang pengatur lalu lintasnya jangan sampai kayak bener-bener takut stuck gitu karena parah banget itu. Berarti lebih better di GBK. Nah kalau di GBK sendiri ada apa? Pernah kemarin Blackpink di GBK, Coldplay juga di GBK, dan kebetulan Baby Flash juga ternyata di GBK. Terus juga ya lebih enak akses di GBK sih karena kan gampang, pintunya banyak dan maksudnya juga kalau itu nggak sampai stuck kayak di Jazz kemarin sih, jadi memang masih bisa jalan, bahkan jalan kaki pun juga masih bisa, jadi nggak pada mereka tuh masih berjalan dibanding yang Jazz yang padatnya diem. Begitu tuh bikin orang capek, orang kemarin di depan itu dia jadi jatuh cewek karena memang nggak bisa nafas, karena kan saking padatnya kan mereka kan nempel gitu dan gitu kan. Haki saya pun juga lecet kemarin juga gara-gara kan diri ya, jadi ya itulah. Berarti GBK tuh salah satu yang paling bagus ya karena langsungnya juga. Iya, karena kan umumnya juga banyak ada MRT, ada Transjakarta dan KRL, dan kemarin pun juga ada kerjasama kan apa, jadi sampai jam berapa tuh masih buka kan umumnya MRT atau MTJ gitu, masih sangat membantu sih beneran, walaupun mereka harus pulang itu sangat membantu sih untuk aksesnya gitu. Lebih bagus GBK sih untuk akses mana-mana, walaupun parkirnya juga susah ya karena dikit juga. Seru banget ya. Berarti aku tuh harus bener-bener rasain, bukan cuma untuk nonton di TikTok doang nih. Sesekali boleh lah, jangan kalau pada emang itu ya yang lokal juga boleh, kan konser nggak mesti harus yang mahal, tergantung dari budget masing-masing Iya aja. betul. Oke teman-teman, itu dia obrolan seru kita hari ini tentang konser dan pariwisata. Kesimpulannya, konser itu bukan cuma soal musik, tapi tentang pengalaman, vibes, perjalanan, dan momen yang gak bisa diulang. Nah, thank you banget nih Kak Dava udah sharing cerita unik dan chaos dan tetap insightful banget, satu banget ngobrol hari ini. Dan buat kalian pendengar setia yang lagi galau mau beli tiket konser atau enggak nih kayak aku, percaya deh kadang satu keputusan impulsif itu bisa jadi salah satu memori yang terbaik di hidup kita. Kalian kalau beli tiket jangan war tiket, kalau mau dadakan aja itu lebih worth it karena iya karena kan iya calon kan kadang ngedropin harga lumayan kan, jadi kalau emang itu Apalagi kalau konser udah mulai 1 jam tuh agak pasti. iya sih, cuman masih ada kok hamin 2-3 jam yang udah jatuhin harga itu masih ada, tergantung kalian dari kalian sendiri yang nyarinya benar atau enggak. Banyak kok kemarin juga Blackpink itu tuh kemarin dari harga 4 juta jadi cuma 3 juta tuh lumayan worth it sih, lumayan sih bukan kan. Tapi sebelum berakhir aku pengen tahu deh Kak, Kak Dava ini sering ketipu gitu nggak sih? Pernah ketipu sekali kemarin yang deadline tour, Oh iya. bahkan dari nonton karena ketipu udah hampir ketipu 1,5 buat DP. Kalau itu nyariin tiket 2 di kategori 2 atau 3, dia minta DP, ternyata sempat nyari komen TikTok dan orang itu juga sempat ada yang komen jangan transfer ke atas sama ini, dan pas dicek sama dan ternyata ditipu, hampir ketipu sih lebih tepatnya. Jadi kalian juga harus hati-hati ya, jangan sampai kalau bisa tuh jangan mau yang model by DP, dia kalau bisa COD venue aja itu lebih aman sih, atau kalian nyamperin ke tempatnya mereka itu lebih aman sih, jadi kayak visit juga terus ketemu orang juga langsung, itu lebih, jangan pernah transfer atau DP duluan, yang pernah itu pasti. Duh, makasih banget nih ya Kak Dava atas tipsnya untuk nonton konsernya, karena 2 jam konser ini bisa jadi pengalaman yang kita ingat selamanya. Yang memorable banget. Jadi siapa tahu dari konser itu kalian ketemu orang baru, dapat cerita baru, atau malah nemu versi diri kalian yang lebih happy. Betul, karena jadi senang kan, terus kayak ketemu lagi kalau ketemu artis-artis yang memang kita suka sih bakal seneng banget sih. Nah, thank you udah dengerin Easy Talk Tourism. Stay safe, stay excited, dan jangan lupa kasih
ngasih diri kalian hadiah berupa pengalaman yang bikin hati tenang. Oke. Sampai ketemu lagi episode selanjutnya. Bye.